Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, mari kita awali dengan eh, membaca doa seperti biasanya. Sebentar, saya mohon maaf ya kalau ada suara agak berisik di belakang saya karena memang proses pembangunan di masjid sebelah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ya. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة رسوله والتقرب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Baik, apakah tim presenter sudah hadir semua? Pripun, tim presenter? Masih ada yang belum bergabung, Pak. Oke, ditunggu sebentar nggih. Nanti kalau sudah bergabung langsung di share screen aja Mbak nggih.
sambil nunggu yang lain. Ini sudah ada yang tahu info nanti setelah Lebaran masuknya tanggal berapa kalau di UIN? Apakah sama ikut pemerintah atau UIN punya kebijakan sendiri nih? Kan kalau pemerintah kan sekarang masuk tanggal 26. 26. Iya, 26 masuk. Sudah ada info atau belum ya? Apa? Info Pak. Kalau sudah siap bisa langsung dimulai. Mohon maaf Pak Ihsan, ini bisa langsung dimulai nggih? Monggo. Monggo, Mbak. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Ihsan atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan lingkungan hidup beserta teman-teman Tadris Biologi 6B yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah serta anugerahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Baik, di sini saya Raudatul Jannah selaku perwakilan dari kelompok 4 yang bertugas menjadi moderator pada presentasi hari ini. Izinkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teknik pengelolaan lingkungan industri, yang mana anggota dari kelompok 4 sendiri ada slide selanjutnya, Mbak. Yang pertama ada Betty Zaumarul Humaidah, kemudian Vinggi Haryana, Mas Luhatul Widat, Niken Putri Larasati, Ratri Mukti, Rizka Laili Nur Oktavia, Raudatul Jannah, Sawabur Rahman, dan Ulia Hasanah. Nah, pada sebuah pembahasan kali ini ada 7. Yang pertama yakni tentang teknik pengelolaan lingkungan industri, kemudian yang kedua teknik pengelolaan limbah cair, yang ketiga teknik pengelolaan polusi udara, yang keempat teknik pengelolaan polusi suara, yang kelima teknik pengelolaan limbah padat, yang keenam teknik pengelolaan limbah berbahaya, dan yang ketujuh sistem monitoring polusi lingkungan. Nah, langsung saja pada sebuah pembahasan yang pertama, yakni mengenai teknik pengelolaan lingkungan industri secara umum akan disampaikan oleh Ratri Mukti. Kepada Ratri Mukti, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama adalah pengertian dari teknik pengelolaan lingkungan industri. Pengelolaan lingkungan industri adalah rangkaian kegiatan dan teknik yang dilakukan oleh perusahaan ataupun industri untuk mengurangi dampak negatif produksi dan operasi mereka terhadap lingkungan. Nah, untuk tujuan dari pengelolaan lingkungan industri adalah untuk memastikan bahwa kegiatan industri dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak atau merusak lingkungan. Adapun undang-undang yang mengatur lingkungan industri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, undang-undang ini memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang industri dan dampak lingkungan hidup yang dihasilkan dari kegiatan industri. Lanjut. Nah, ada beberapa teknik pengelolaan lingkungan industri, meliputi yaitu pengelolaan ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan industri. Yang pertama adalah pemantauan lingkungan. Dan yang kedua ada pengendalian polusi, yang ketiga ada pemilihan bahan baku, yang keempat ada penghematan energi, dan yang kelima ada pelatihan dan kesadaran karyawan. Lanjut. Nah, teknik pengelolaan lingkungan industri, metode dan teknologi yang digunakan untuk mengelola limbah industri dan melindungi lingkungan dari dampak negatif industri. Lanjut. Nah, ada beberapa teknik pengelolaan lingkungan industri meliputi pengelolaan limbah air. Nah, untuk pengelolaan limbah air ini, teknik yang digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah sebelum dibuang ke sungai atau laut. Yang kedua ada pengelolaan gas. Untuk teknik pengolahan gas digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari gas buang sebelum dibuang ke atmosfer. Dan yang ketiga ada pengelolaan limbah padat. Untuk teknik pengelolaan limbah padat meliputi pengurangan, daur ulang, dan pembuangan yang aman dari limbah padat. Dan yang keempat ada pengelolaan energi. Teknik pengelolaan energi ini digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Ratri atas pemaparan materinya yang sangat baik. Untuk pembahasan yang kedua, yakni mengenai teknik pengelolaan limbah cair yang akan disampaikan oleh Rizka Laili.
Kepada Mbak Rizka, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk sebab selanjutnya mengenai teknik pengelolaan limbah cair. Limbah cair ini merupakan salah satu penyebab pencemaran yang ada di lingkungan perairan, seperti sungai maupun saluran di berbagai kota besar. Nah, salah satu indikasi tercemarnya air di perkotaan ini adalah kadar COD. COD di sini merupakan chemical oxygen demand atau jumlah oksigen yang diperlukan untuk menguraikan seluruh bahan limbah yang terkandung di dalam air. Nah, jadi apabila dalam air itu oksigennya sedikit karena terlalu banyaknya limbah, maka hal ini dapat menyebabkan pencemaran air. Berdasarkan hasil data yang diperoleh sekarang terkait limbah cair, itu menunjukkan bahwa kandungan COD dari berbagai saluran pembuangan dan sungai di dalam kota itu melebihi ambang batas. Selanjutnya, untuk teknik pengelolaan limbah air ini ada 3. Yang pertama melalui metode fisika, kemudian kimia, dan biologi. Selanjutnya, untuk teknik yang pertama ini pengolahan secara fisika. Nah, tahap dalam pengolahan limbah cair secara fisika adalah dengan memisahkan bahan berukuran besar dan bahan yang mudah mengendap atau bahan yang terapung dengan berbagai cara seperti filtrasi, flotasi, maupun adsorpsi. Nah, filtrasi di sini merupakan penyaringan. Dia adalah cara yang paling efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Biasanya setelah melakukan penyaringan itu dilakukan adsorpsi. Nah, proses adsorpsi ini dilakukan untuk menyisihkan partikel yang lolos dari hasil filtrasi. Nah, proses adsorpsi ini biasanya menggunakan karbon aktif yang dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik dan senyawa organik terlarut yang lain. Selanjutnya untuk proses flotasi ini digunakan untuk menyisihkan bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak. Selanjutnya, pengolahan secara kimia. Nah, pengolahan secara kimia ini dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap, logam berat, senyawa fosfor, dan organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia. Untuk pengendapan ini dapat dilakukan dengan menambahkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloid, sehingga terjadi netralisasi pada muatan koloid tersebut. Untuk nantinya dapat diendapkan. Untuk penyisihan logam berat dan fosfor dapat dilakukan dengan menambahkan larutan alkali atau air kapur. Untuk bahan organik beracun dapat dilakukan dengan mengoksidasinya dengan bahan tertentu. Nah, untuk penyisihan bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat pada bahan-bahan tersebut, yaitu dari bahan yang seperti itu. Selanjutnya, pengolahan secara biologi. Nah, di sini terdapat 2 jenis pengolahan secara biologi, yaitu pengolahan limbah secara aerob dan secara anaerob. Selanjutnya, untuk pengolahan limbah cair secara aerob. Nah, ini yang pertama menggunakan kolam mikroalga. Kolam mikroalga ini memiliki potensi yang bagus bagi biomasa untuk dijadikan biodiesel. Sebagai salah satu mikroalga yang dapat dibudidayakan adalah Botirococcus brownie. Mikroalga jenis Botirococcus brownie ini merupakan mikroalga yang kaya akan hidrokarbon. Namun produksinya tidaklah mudah karena mempunyai laju pertumbuhan yang lambat. Nah, salah satu limbah cair yang dapat diatasi menggunakan organisme ini adalah limbah cair tahu.
Selain limbah cair tahu, dapat juga digunakan sebagai sumber nitrogen dan fosfor untuk bidang pertanian, yaitu sebagai kompos. Dan dapat difermentasi sebagai gas metana untuk mengakumulasi logam berat seperti selenium, zinc, arsenik, bahkan juga mampu dapat menyerap senyawa radioaktif. Selain itu, mikroalga ini juga dapat digunakan untuk mengurangi COD pada limbah peternakan karena kandungan hidrokarbonnya yang banyak. Selanjutnya, pengolahan limbah cair yaitu Rotating Biological Contractor atau RBC. Nah, RBC ini merupakan pengolahan sekunder yang digunakan dalam penanganan limbah cair domestik dan industri. Nah, RBC ini telah digunakan untuk menghilangkan bahan-bahan anorganik, perlakuan limbah cair pengolahan daging, dan limbah domestik. Dari gambar tersebut, kita lihat bahwa RBC itu terdiri dari piringan-piringan yang ditata dalam jarak tertentu dan digerakkan dengan energi listrik. Selanjutnya, yang ketiga, reduksi sianida. Nah, sianida ini sebenarnya dapat menjadi sumber nitrogen bagi mikroorganisme. Karena adanya nitrogen, bentar. Nah, sianida ini merupakan bahan-bahan kimia yang terlarut dalam air, sianida atau HCN. Nah, sianida ini bersifat toksik bagi manusia dan hewan. Sianida sering terdapat dalam limbah cair industri elektronik. Sianida merupakan bahan kimia yang sangat toksik. Nah, limbah sianida ini biasanya banyak terkandung di dalam logam berat. Tetapi tidak hanya pada alat-alat elektronik saja. Sianida juga dapat dijumpai dalam limbah pertanian, terutama dari pengolahan singkong menjadi tapioka. Sianida ini dapat menjadi sumber nitrogen bagi organisme. Namun sumber energi itu akan berubah ketika HCN berubah menjadi CN. Nah, itu mengikat karbon nitrogen. Tetapi pada organisme tertentu seperti Azotobacter, dia mampu mengubah HCN tersebut untuk kemudian dihidrolisis menjadi NO atau nitrogen monoksida dan NH3 atau amonia. Selanjutnya, trickling filter. Nah, itu salah penulisan ya, harusnya trickling filler. Nah, trickling filler ini dirancang untuk menangani limbah cair yang tidak pekat. Proses dalam pengolahannya yaitu limbah cair diteteskan pada permukaan reaktor yang berisi kerikil. Pada trickling filler ini, tetesan limbah yang kaya akan nutrisi akan melewati kerikil yang ditumbuhi mikroorganisme pembentuk biofilm. Proses aerob dilakukan dengan mengalirkan udara dari bagian bawah. Tetapi kelemahan dari reaktor ini mudah mengalami penyumbatan karena pertumbuhan biofilm yang banyak dan pesat gitu. Sehingga ruang antara media penyangga menjadi tersumbat. Tetapi penyumbatan ini dapat dikurangi apabila dalam unit trickling filler juga ditambahkan protozoa yang dapat menjadi predator bagi biofilm itu sendiri. Selanjutnya, ini mengenai pengelolaan limbah cair yang kedua secara anaerob. Nah, kalau tadi secara aerob, sekarang secara anaerob. Nah, untuk yang pertama itu anaerobic baffled reactor atau ABR. ABR ini merupakan sebuah tangki septik dan sekat tegak yang terpasang dalam kompartemen dan aliran air. Jadi banyak sekat-sekat di situ. Nah, air ini bergerak naik turun dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain. Dengan cara ini, maka air limbah dipertemukan dengan sisa lumpur yang mengandung mikroorganisme yang berfungsi menguraikan polutan dalam kondisi anaerobik. Penggunaan ABR ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama dari segi konstruksinya, dia memiliki desain yang simpel. Kemudian tidak ada bagian yang bergerak dan tidak ada pencampuran mekanik.
Selain itu, resiko penyumbatan juga kecil. Akan tetapi, ABR ini punya beberapa kelemahan, seperti kurang dalam mempertahankan kecepatan upflow gas dan cairan, kemudian juga sulit untuk mempertahankan distribusi merata pada influen. Selain itu, ABR ini belum banyak diteliti mengenai penggunaannya. Selanjutnya, yang kedua, anaerobic sequencing batch reactor. Nah, teknologi SBR konvensional adalah proses pengolahan yang berdasarkan reaktor pengolahan lumpur aktif tunggal. Pada masa lalu, pengembangan teknologi ini dihentikan karena penerapan teknologi pengelolaan air limbah lebih berfokus pada sistem pengelolaan air dengan sistem input yang terus-menerus. Pengelolaan SBR ini terdapat 5 tahap dalam siklusnya. Yang pertama, tahap fill atau pengisian. Pada tahap ini, bak reaktor menerima air limbah yang masuk sebagai influen. Di dalam air limbah tersebut terkandung makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam lumpur aktif, sehingga memungkinkan terjadi reaksi biokimia. Kemudian pada tahap yang kedua, atau REC, itu reaksi. Pada tahap ini tidak ada air limbah yang masuk, tetapi terdapat proses pengadukan dan aerasi tetap berjalan, sehingga meningkatkan laju penyisihan zat organik. Kemudian untuk tahap yang ketiga, settle atau pengendapan. Nah, itu terjadi pengendapan, dan sudah tidak ada pengadukan dan aerasi lagi. Selama tahap ini, lumpur aktif dibiarkan untuk mengendap dalam kondisi tenang. Kemudian yang keempat, tahap dekan atau dekantasi. Nah, tahap ini sinyal akan dikirim ke decanter, sehingga pengaliran effluent terbuka. Pada tahap ini dilakukan penyisihan effluent supernatan dengan menggunakan decanter. Untuk tahap yang terakhir, tahap idle atau pembuangan lumpur. Nah, pada tahap ini, lumpur yang aktif dan sudah mengendap itu akan dikeluarkan dari bawah SBR. Selanjutnya, untuk subbab selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Rizka. Nah, untuk subbab pembahasan yang ketiga, yakni mengenai teknik pengelolaan polusi suara, yang akan disampaikan oleh Mbak Ulia. Kepada Mbak Ulia, saya persilakan. Maaf Mbak, teknik pengelolaan polusi suara bagian saya. Oh, ya, mohon maaf ya. Oke, untuk teknik pengelolaan polusi suara ini akan disampaikan oleh Mbak Betty. Kepada Mbak Betty, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya pada moderator. Untuk subbab selanjutnya yaitu teknik pengelolaan polusi suara. Nah, yang pertama, definisi Mbak. Definisi polusi suara. Suara atau bunyi merupakan kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Nah, medium ini dapat berupa zat cair, padat, maupun gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, di batu bara, bahkan di udara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencemaran atau polusi suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman atau ketidaknyamanan makhluk hidup di sekitarnya. Nah, pencemaran suara ini diakibatkan oleh adanya berbagai suara yang bervolume tinggi yang membuat daerah di sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Next. Selanjutnya ada indikator polusi suara. Nah, manusia secara alami memiliki batasan mendengar suara mulai dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, jika dalam satuan desibel, angka tersebut berada pada kisaran 140 desibel. Sehingga jika terdapat sumber suara yang melebihi angka 80 desibel, maka dapat dikatakan sebagai indikasi dari
pencemaran atau polusi suara yang dapat memacu kebisingan. Nah, kebisingan sendiri dapat diartikan sebagai suara atau bunyi yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran makhluk hidup. Nah, kebisingan sendiri dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kebisingan impulvis, yaitu kebisingan yang datangnya tidak terus-menerus. Misalnya, suara palu ketika seseorang yang sedang memaku tembok atau kayu atau barang-barang yang lain. Dan yang kedua ada kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datangnya terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya, suara mesin yang dihidupkan. Dan yang ketiga ada kebisingan semi-kontinu, yaitu kebisingan yang datangnya hanya sekejap, kemudian dia hilang. Akan tetapi ada kemungkinan akan terulang kembali. Misalnya saja suara kereta api atau pesawat terbang yang sedang lewat. Next. Selanjutnya ada penyebab dari polusi suara. Polusi suara biasanya disebabkan dari suara atau bunyi yang dikeluarkan oleh suatu benda yang menghasilkan bunyi yang sangat keras, sehingga nantinya dapat mengganggu makhluk hidup dan lingkungan sekitar akan menjadi bising. Nah, penyebab dari polusi suara dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu suara bising dari pesawat terbang yang berasal dari mesinnya. Lalu suara dari alat transportasi darat, misalnya kereta, motor yang dimodifikasi. Lalu ada suara keras yang terjadi dari alam seperti halnya petir, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Lalu ada suara dengungan dari speaker dalam kondisi yang tidak bagus atau over. Dan yang terakhir ada suara teriakan yang memekakan telinga. Next. Selanjutnya dampak dari polusi suara. Dampak dari polusi suara yang pertama terhadap manusia. Nah, menurut penelitian, musik berirama keras hingga berlimpah ruah berdampak dramatik pada psikolog seseorang. Selain berakibat merusak gendang pendengaran, menurut Dr. Luther Terry, mantan peneliti di bidang bedah AS, yang melakukan penelitian adanya akibat negatif terkait suara yang bising, proses pendengaran melibatkan kontraksi jantung, peredaran darah, meningkatkan kerja hati, pernafasan yang meningkat, menghambat penyerapan kulit, dan tekanan kerangka otot. Nah, dampak dari berikut dampak dari polusi suara terhadap manusia, diantaranya yaitu gangguan pendengaran biasanya disertai dengan suara yang terdengar aneh, rasa sakit saat mendengar udara hingga sampai dengan tinnitus, yaitu suara yang berdenging pada telinga. Lalu ada kesulitan dalam memahami pembicaraan, sulit untuk berkonsentrasi, kurang percaya diri, depresi, dan bahkan menurunkan kapasitas dalam bekerja. Selanjutnya gangguan tidur. Jika seseorang mengalami gangguan pada tidurnya akan berakibat pada rusaknya suasana hati. Lalu menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, panik, gugup, mual, histeris, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bagi anak-anak sangat rentan sekali terkena polusi suara. Hal ini sangat mempengaruhi dalam tubuh kembang serta daya ingat pada anak. Next, selanjutnya dampaknya terhadap hewan. Nah, ternyata polusi suara tidak hanya memberikan dampak negatif bagi manusia saja, melainkan juga bagi hewan. Contoh, misalnya saja pada burung hantu, polusi suara akan mengganggu kemampuan dari burung hantu untuk mencari mangsa, dikarenakan burung hantu menggunakan indera pendengarannya untuk menemukan mangsanya. Next. Cara menanggulangi polusi suara. Ada berbagai cara untuk mengurangi pencemaran suara. Salah satunya yaitu
Yang pertama, menggunakan alat peredam suara. Nah, dapat dilihat pada gambar bagian tembok-tembok itu merupakan alat peredam suara yang mana dimensi bangunan peredam bising namanya yaitu bangunan peredam bising. Nah, bangunan tersebut mempunyai tinggi minimal 2,75 meter. Nah, tetapi makin tinggi kemampuan redaman maka makin baik. Nah, tebal dindingnya minimal 10 cm. Menurut Dr. Insinyur Bambang Rianto Trilaksono MSc, peneliti dan dosen pada Departemen Teknik Elektron Bandung, secara konvensional bising dirim memakai bahan-bahan peredam. Bahan tersebut ditempatkan di sekitar sumber bising atau dinding ruang yang intensitas bisingnya mau dikurangi. Next. Yang kedua, melalui pendidikan. Melalui pendidikan dapat memberikan kesadaran serta membentuk sikap positif terhadap alam sekitar, terutama dari hal-hal yang sangat kecil. Dan dari pendidikan pula kita juga bisa mengetahui tentang pencemaran polusi udara terhadap lingkungan serta makhluk hidup. Next. Tanggung jawab bersama. Nah, maksudnya di sini pemerintah harus berperan dalam membuat hukum untuk melindungi alam sekitar. Nah, pengawasan oleh pejabat lingkungan di sini juga sangat perlu ditingkatkan. Pengusaha pabrik harus mendapatkan pengetahuan tentang berbagai bentuk pencemaran dan dampaknya terhadap lingkungan sebelum memulai operasi pabriknya, sehingga pemilik pabrik dapat memasang alat peredam suara dalam setiap produknya sehingga kebisingan dapat diminimalisir, terutama untuk pabrik kendaraan yang perlu memikirkan produksi kendaraannya yang mesinnya itu lebih senyap dan ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan alat-alat yang dapat menimbulkan kebisingan, karena 80% penyebab pencemaran suara itu datangnya dari manusia sendiri. Next. Yang keempat yaitu pameran dan kampanye lingkungan. Mengadakan pameran secara berkala di setiap daerah tertentu tentu perlu dilakukan dengan mendistribusikan brosur tentang penyebab dan dampak pencemaran suara terhadap lingkungan dan manusia. Selain itu, pemerintah perlu menunjukkan slide terkait pencemaran suara agar dapat menyadarkan masyarakat dan mengajarkan masyarakat untuk melindungi lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu media massa. Melakukan penyiaran yang berkaitan dengan masalah lingkungan termasuk polusi udara melalui media massa. Hal ini dilakukan agar masyarakat peka dan peduli untuk melindungi lingkungan sekitar dari pencemaran. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Betty atas pemaparan materinya yang cukup jelas. Untuk selanjutnya, yakni mengenai teknik pengelolaan polusi udara. Nah, ini akan disampaikan oleh Mbak Ulia Hasanah. Kepada Mbak Ulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini untuk selanjutnya yakni subbab tentang teknik pengelolaan polusi udara. Untuk pengertian pencemaran udara sendiri, yakni merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Untuk sumber dari pencemaran udara sendiri yakni berasal dari kegiatan alami dan kegiatan manusia. Untuk kegiatan alami yakni berupa letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dekomposisi biotik, debu, dan lain sebagainya. Sedangkan dari kegiatan manusia yakni diakibatkan oleh aktivitas transportasi
industri, persampahan, atau akibat proses dekomposisi atau pembakaran dan rumah tangga. Untuk sumber pencemaran udara akibat Mbak. Untuk pencemaran udara akibat kegiatan transportasi ini banyak diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan sulfur dioksida yang merupakan bahan logam timah yang ditambahkan ke dalam bensin berkualitas rendah untuk meningkatkan nilai oktan guna mencegah terjadinya letupan pada mesin. Sedangkan pada emisi pencemaran udara oleh industri, yakni sangat tergantung dari jenis industri yang prosesnya peralatan industri dan utilitasnya. Berbagai industri dan pusat pembangkit tenaga listrik yang menggunakan tenaga dan panas yang berasal dari pembakaran arang dan bensin. Untuk proses pembakaran sampah sendiri, yakni sangat penting diperhitungkan dalam emisi pencemaran udara oleh sampah yang merupakan emisi partikulat akibat pembakaran. Sedangkan emisi dari proses dekomposisi yang perlu diperhatikan adalah emisi HC dalam bentuk gas metana. Untuk subbab selanjutnya yakni jenis pencemar udara. Untuk jenis pencemar udara yakni dapat dilihat dari ciri fisik dan kejadian yang terbentuk dari proses pencemarannya itu sendiri. Untuk ciri fisik, yakni terdiri dari bahan pencemar yang dapat berupa partikel, yakni contohnya debu, aerosol, timah hitam. Selanjutnya yakni gas, yakni karbon dioksida, NOx yakni nitrogen oksida, XOX yakni sulfur dioksida, HS2 yakni hidrogen sulfida, dan HC yaitu hidrokarbon. Dan yang ketiga yakni ada energi yang merupakan suhu dan kebisingan. Sedangkan berdasarkan kejadian terbentuknya pencemar yakni ada pencemar primer yang merupakan emisi yang langsung dari sumbernya, sedangkan untuk penyemar sekunder yakni terbentuk karena reaksi di udara antara berbagai zat. Pola emisi ini akan menggolongkan pencemar dari sumber titik yakni point score, sumber garis, dan sumber area. Dilihat secara kimiawi banyak sekali macam bahan pencemar, tetapi yang biasanya menjadi perhatian adalah pencemar utama, yaitu golongan oksida karbon yang meliputi karbon monoksida dan karbon dioksida. Oksida belerang yakni meliputi sulfur dioksida dan sulfur trioksida, dan oksida nitrogen yakni nitrogen oksida dan nitrogen monoksida, serta nitrogen trioksida. Untuk senyawa hasil reaksi fotokimia, partikel, debu, asbestos, metal, minyak, garam, sulfat, senyawa inorganik, hidrokarbon, unsur radioaktif, dan energi panas. Lanjut. Untuk selanjutnya yakni ada dampak penyebaran udara. Udara yang tercemar dengan partikel dan gas dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang berbeda tingkatan dan jenisnya, tergantung dari macam, ukuran, dan komposisi kimiawinya. Gangguan kesehatan dapat terjadi pada fungsi fatal dari organ tubuh seperti paru-paru dan pembuluh darah atau menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Pencemaran udara karena partikel debu biasanya menyebabkan penyakit pernafasan kronis seperti yakni ada bronkitis kronis, emfisema yakni merupakan penggelembungan rongga atau jaringan karena gas atau udara di dalam paru-paru. Sedangkan yang ketiga yakni ada penyakit dari paru-paru, yang keempat yakni asma bronkial, yang kelima yakni kanker paru.
Untuk peraturan perundangan dari pencemaran udara ini yakni upaya pengendalian pencemaran lingkungan khususnya udara saat ini masih bersifat sektoral, baik legislatif maupun institusinya. Peraturan perundangan dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan pencemaran yang bersifat nasional yakni adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa peraturan tentang upaya pengendalian pencemaran misalnya yang diterapkan untuk sektor industri, sektor pertambangan, sektor transportasi, dan teknologi pengendalian pencemaran. Selanjutnya yakni teknik upaya pengelolaan polusi udara. Teknik upaya pengelolaan polusi udara ini bisa dilakukan dengan penelitian dan pemantauan. Pengendalian pengelolaan perlu dipertimbangkan keserasian antara faktor sumber emisi, dampak, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta melakukan pengukuran lapangan sesuai dengan kondisi. Untuk langkahnya yakni bisa dilakukan yang pertama dalam pengelolaan pencemaran udara adalah dengan melakukan pengkajian atau identifikasi mengenai macam sumber, model, dan pola penyebaran serta pengaruh ataupun dampaknya. Sedangkan langkah selanjutnya yakni mengetahui dan mengkomunikasikan tentang pentingnya pengelolaan pencemaran udara dengan mempertimbangkan keadaan sosial lingkungannya yang berhubungan dengan demografi, kondisi sosial ekonomi, sosial budaya, dan psikologis serta pertimbangan ekonomi. Untuk teknik upaya pengelolaan polusi udara ini yakni beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengontrol polusi karbon dioksida di udara yakni bisa dilakukan dengan yang pertama modifikasi sistem pembakaran untuk mengurangi jumlah polutan yang terbentuk selama proses pembakaran berlangsung. Yang kedua, pengembangan sistem pembuangan sehingga polutan yang berbahaya dapat dirubah menjadi lebih aman. Dan yang terakhir yakni pengembangan substitusi bahan bakar yang menghasilkan konsentrasi polutan yang rendah selama proses pembakaran. Mungkin itu materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Ulia atas pemaparan materinya yang begitu baik. Nah, untuk subbab pembahasan selanjutnya yakni mengenai teknik pengelolaan limbah padat yang akan disampaikan oleh Niken Putri. Kepada Mbak Niken, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mbak Rodotul selaku moderator. Selanjutnya yaitu tentang teknik pengelolaan limbah padat. Langsung saja bahwa limbah padat itu merupakan suatu sisa dari kegiatan manusia dalam bentuk organik maupun anorganik yang mana dapat membahayakan lingkungan jika tidak dilakukan pengelolaan dan pengolahan yang baik. Lanjut, Mbak. Nah, jenis dan timbulan limbah padat itu merupakan jumlah atau banyaknya limbah padat yang dihasilkan oleh manusia pada suatu daerah. Nah, limbah padat sendiri itu dibedakan menjadi dua berdasarkan komposisi maupun sumbernya. Lanjut. Nah, berdasarkan komposisinya, limbah padat dibedakan menjadi dua ya. Ada limbah padat kering dan juga limbah padat basah. Pada limbah padat kering ini tuh organik dan anorganik yang mana dia ini tidak cepat terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit untuk mengalami pembusukan. Sedangkan untuk limbah padat basah ini bahan-bahannya berupa organik yang mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, proses penguraiannya ini terjadi dalam keadaan basah dan dibiarkan pada temperatur optimum sekitar 200-300 Celcius. Nah, pada umumnya limbah padat basah ini dimanfaatkan sebagai kompos. Berdasarkan sumber limbah padat itu berasal dari
Permukiman ini berarti hasil dari kegiatan rumah tangga, kemudian ada komersial, ini berasal dari hasil aktivitas konstruksi, pelayanan umum, berarti nanti dari pembersihan jalan atau tempat rekreasi ataupun tempat olahraga. Untuk kemudian ada instalasi pengolahan, ini nanti seperti instalasi pengolahan air bersih, air kotor, dan juga limbah industri. Kemudian ada industri, ini berarti hasil aktivitas pabrik, konstruksi, industri ringan dan berat, dan instalasi kimia. Kemudian ada pertanian dan peternakan, hasil dari aktivitas pertanian dan peternakannya seperti kegiatan penanaman, pemanenan, serta kegiatan pemotongan hewan. Lanjut, Mbak. Nah, karakteristik dari limbah padat itu ada 3, secara fisik, biologi maupun kimia. Secara fisik, limbah padat ini berarti dilihat dari berat jenisnya, kemudian kandungan air, ukuran dan distribusi partikel limbah, field capacity, dan permeabilitasnya. Kemudian secara biologi ini penentuannya dengan jumlah lalat yang datang ke sampel limbah padat. Kemudian secara kimia itu ditentukan dengan penentuan kadar volatil limbah padat, kadar abu, dan juga penentuan kandungan energi. Selanjutnya yaitu teknik pengelolaan limbah padat. Lanjut, Mbak. Nah, pada teknik pengelolaan limbah padat ini yang pertama ada teknik penimbunan. Nah, penimbunan sendiri dibagi menjadi 3, ada penimbunan terbuka, yang mana berarti nanti sampah itu akan dibuangkan begitu saja di suatu tempat pembuangan akhir tanpa diperlakukan lebih lanjut. Kemudian ada sanitary landfill, itu nanti sampahnya akan dikembangkan dengan syarat tertentu, meliputi jenis porositas tanahnya. Kemudian ada kontrol landfill, yang mana sampah yang datang setiap hari ini akan diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Lanjut, Mbak. Kemudian ada insinerasi, ini merupakan teknologi pengolahan yang melibatkan pembakaran bahan organik. Nah, insinerasi material sampah ini mengubah sampah menjadi abu, gas sisa hasil pembakaran, partikulat, dan juga panas. Nah, panas yang dihasilkan ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Nah, proses dari insinerasi ini ada 4 tahapan, yaitu proses pretreatment, proses pembakaran, proses recovery energi, kemudian proses penanganan flue gas. Lanjut, Mbak. Nah, ini merupakan gambar dari proses insinerasinya, dari yang pretreatment, kemudian ada proses pembakaran, itu ada gambar seperti api, kemudian ada proses recovery energi, ikuti panahnya itu yang ada hijau-hijaunya, kemudian sampai akhirnya nanti terus berjalan sampai di proses penanganan flue gas, sampai itu ada corong yang keluar seperti gas putih itu. Lanjut, Mbak. Selanjutnya itu pembuatan kompos, pupuk yang dibuat dari sampah organik seperti sayuran, daun, dan ranting, serta kotoran hewan dengan proses degradasi atau penguraian, itu nanti kan akan menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini nanti nantinya membawa manfaat berupa memperbaiki struktur tanah, menyediakan zat makanan yang diperlukan tumbuhan, terus kemudian mikroba yang ada di dalam kompos pun dapat membantu penyerapan zat makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, pembuatan kompos sendiri itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan kompos yang telah jadi, kultur mikroorganisme, atau dengan bantuan cacing tanah. Kemudian daur ulang limbah padat itu memiliki manfaat untuk mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, kemudian mengurangi penggunaan bahan baku yang baru,
mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Nah, proses dari daur ulang itu sendiri meliputi kegiatan pemilahan. Jadi sampah itu dipilah dulu, disendirikan, dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian dikumpulkan, kemudian melalui tahap proses, kemudian didistribusikan. Nah, setelah itu pembuatan produk atau material bekas pakai. Nah, komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah itu adalah 6R. Reuse, reduce, recycle, replace, refill, dan repair. Kemudian untuk selanjutnya solidifikasi, yaitu proses pemadatan limbah berbahaya yang nanti sampah-sampah itu akan dilenyapkan dengan bantuan arus listrik. Itu lanjut, Mbak. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada tanah yang dilelehkan, kemudian ada bantuan dari elektroda, yang mana elektroda ini nanti berarti kan adalah arus listriknya. Seperti itu. Lanjut. Nah, keuntungan dari metode solidifikasi ini adalah yang pertama mencegah disperse partikel kasar dan cairan selama penanganan, kemudian meminimalkan keluarnya radionuklida dan bahan berbahaya setelah pembuangan, dan yang terakhir mengurangi paparan potensial berupa pemecahan jangka panjang. Iya, Pak. Terima kasih. Tadi pemaparan materi tentang pengolahan limbah padat. Saya kembalikan pada moderator. Paling saya cuma sebentar Baik, aja. terima kasih disampaikan kepada Mbak Niken atas pemaparan materinya yang sangat lengkap. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai teknik pengelolaan limbah berbahaya yang akan disampaikan oleh Mbak Pidat. Pada Mbak Pidat, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan teknik pengelolaan limbah berbahaya. Yang pertama, definisi limbah berbahaya yaitu bahan beracun dan berbahaya berdasarkan Bapedal 1995 ialah setiap bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Next, Mbak. Nah, tujuan pengelolaan limbah berbahaya yaitu untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Next, Mbak. Identifikasi limbah berbahaya. Yang pertama, sumber limbah berbahaya. Itu ada 3 sumber spesifik, yaitu limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Contohnya seperti jenis industri kertas, sumber pencemarannya yaitu proses pencetakan dan pewarnaan, dan pencemaran utamanya pelarut organik, logam berat, dan tinta atau pewarna. Yang kedua, sumber tidak spesifik, yaitu berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarut kerak, pengemasan, dan lain-lain. Contohnya seperti asam basa, aseton, metanol, dan lain-lain. Yang ketiga, ada bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifik. Yaitu contohnya seperti asetaldehida, asetamida, asam asetat, garam-garam, dan ester-ester lainnya. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, primary sludge, yaitu limbah yang berasal dari tangki sedimentasi pada pemisahan awal dan banyak mengandung biomasa senyawa organik yang stabil dan mudah menguap. Yang kedua, chemical sludge, yaitu limbah yang dihasilkan dari proses koagulasi dan flokulasi. Yang ketiga, ada excess activated sludge,
yaitu limbah yang berasal dari proses pengolahan dengan lumpur aktif sehingga banyak mengandung padatan organik berupa lumpur dari hasil proses tersebut. Yang terakhir ada digested sludge, yaitu limbah yang berasal dari pengolahan biologi dengan digested aerobik maupun anaerobik, di mana padatan atau lumpur yang dihasilkan cukup stabil dan banyak mengandung padatan organik. Dan yang kedua yaitu identifikasi karakteristik limbah B3. Yang pertama mudah meledak, yaitu materi yang dapat meledak karena adanya kejutan, panas, atau mekanisme lain, misalnya dinamit. Yang kedua mudah terbakar, bahan padat, cair, uap, atau gas menyala dengan mudah dan terbakar secara cepat bila dipaparkan pada sumber nyala, misalnya jenis pelarut etanol, gas hidrogen, dan metan. Dan yang ketiga bersifat reaktif, yaitu limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan, misalnya sianida, sulfida, atau amonia. Dan yang keempat beracun, yaitu bahan beracun yang dalam dosis kecil dapat membunuh atau mengganggu kesehatan seperti hidrogen sianida. Dan yang kelima menyebabkan infeksi, yaitu bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, misalnya hepatitis dan kolera. Dan yang terakhir bersifat korosif, bahan padat atau cair yang dapat membakar atau merusak jaringan kulit bila berkontak dengannya. Next, Mbak. Yang ketiga yaitu pengujian toksikologi untuk menemukan sifat akut atau kronik. Next, Mbak. Dan sub selanjutnya yaitu tentang pengelolaan dan pengolahan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan. Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH dan setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH. Next, Mbak. Pengelolaan dan pengelolaan limbah berbahaya harus memenuhi syarat. Yang pertama, lokasi pengolahan. Syarat lokasi pengolahan di dalam atau area penghasil harus daerah bebas banjir. Yang kedua, jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter. Yang kedua, fasilitas pengolahan. Fasilitas pengolahan harus menerapkan sistem operasi meliputi sistem keamanan fasilitas, sistem pencegahan terhadap kebakaran, sistem pencegahan terhadap kebakaran, sistem penanggulangan keadaan darurat, sistem pengujian peralatan, dan pelatihan karyawan. Dan selanjutnya, penanganan limbah B3 sebelum diolah. Setiap limbah B3 harus diidentifikasi dan dilakukan uji analisis kandungan guna menetapkan prosedur yang tepat dalam pengelolaan limbah tersebut. Setelah uji analisis kandungan dilaksanakan, barulah dapat ditentukan metode yang tepat guna pengelolaan limbah tersebut sesuai dengan karakteristik dan kandung limbah. Dan selanjutnya pengelolaan limbah B3 yaitu ada 4. Yang pertama, proses secara kimia meliputi redox, elektrolisa, netralisasi, pengendapan, stabilisasi, absorpsi, penukaran ion, dan pirolisa. Yang kedua, proses secara kimia meliputi pembersihan gas, pemisahan cairan, dan penyisian komponen-komponen spesifik dengan metode kristalisasi, dialisa, osmosis, balik, dan lain-lain. Dan yang ketiga, proses stabilisasi atau solidifikasi dengan tujuan untuk mengurangi potensi racun dan kandungan limbah B3 dengan cara membatasi daya larut, penyebaran, dan daya racun sebelum limbah dibuang ke tempat penimbunan akhir. Dan yang 4, proses insinerasi dengan cara melakukan pembakaran materi limbah menggunakan alat khusus insinerator dengan efisiensi pembakaran harus mencapai 99,99% atau lebih. Dan yang terakhir, hasil pengolahan limbah B3. Memiliki tempat khusus pembuangan akhir limbah B3 yang telah diolah dan dilakukan pemantauan di area tempat pembuangan akhir tersebut dengan jangka waktu 30 tahun setelah tempat pembuangan akhir habis masa pakainya akan ditutup. Perlu diketahui bahwa keseluruhan proses pengelolaan termasuk penghasil limbah B3 harus melaporkan aktivitasnya ke KLH dengan periode triwulan atau setiap 3 bulan sekali. Next, Mbak. Yaitu teknologi pengolahan. Yang pertama ada chemical conditioning. Tujuan utama dari chemical conditioning ialah yang pertama stabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur.
Selanjutnya, mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur. Yang ketiga, mendestruksi organisme patogen. Yang keempat, memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas metan yang dihasilkan pada proses digestion. Yang terakhir, mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan. Yang kedua yaitu solidification atau stabilization. Proses solidifikasi atau stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, microencapsulation, suatu cara untuk membungkus limbah B3 dengan matriks struktur besar. Yang kedua, microencapsulation, yaitu proses yang sama dengan pembungkusan, namun bedanya pada sistem ini pada tingkat mikroskopik. Yang ketiga, precipitation. Yang keempat, absorpsi bahan pencemar diikat secara elektrokimia. Dan selanjutnya, absorpsi proses solidifikasi bahan tercemar dengan bahan padat. Dan terakhir, detoxification, proses mengubah suatu senyawa beracun menjadi senyawa lain yang tingkat toksiknya kurang atau tidak sama sekali. Next, Mbak. Dan yang terakhir, insinerasi. Proses insinerasi menghasilkan energi dalam bentuk panas, namun insinerasi memiliki beberapa kelebihan di mana sebagian besar dari komponen limbah B3 dapat dihancurkan dan limbah berkurang dengan cepat. Selain itu, insinerasi memerlukan lahan yang relatif kecil. Sudah, Mbak. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Baik, disampaikan. Terima kasih kepada Mbak Widat atas pemaparan materinya yang sangat baik. Nah, untuk subbab pembahasan terakhir, yakni terkait sistem monitoring polusi lingkungan yang akan disampaikan oleh Mbak Pinky. Kepada Mbak Pinky, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sistem monitoring polusi lingkungan yang sebenarnya adalah perencanaan sistem monitoring yang digunakan untuk menentukan tingkat kualitas udara, baik dimulai dari perancangan sebuah prototipe alat, kemudian dilanjutkan perancangan perangkat keras, dan yang terakhir adalah perancangan perangkat lunak. Yang pertama adalah perancangan prototipe alat. Ini adalah semua sensor yang diletakkan di bagian depan, di mana di bagian atas terdapat sel surya yang digunakan sebagai sumber daya dari alat ini. Bagian samping alat ini terdapat antena yang di mana itu ada antena NRF 24101 yang digunakan untuk mengirim data ke hub device. Selanjutnya ada alat yang desain prototipe hub device ini yang terbungkus dengan bentuk balok berwarna hitam yang terdapat dua board yaitu Arduino Uno dan Node MCU. Di bagian atas terdapat 3 buah LED merah, biru, dan hijau. Kemudian di samping tampak antena, dan alat ini yang akan ditempatkan di sudut perkotaan yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua adalah perancangan alat keras. Ada 2, yaitu main device dan hub device tadi. Yang pertama input dari blok diagram tersebut yaitu sensor MQ2, 7131 dan 136 serta DHT22 dan sel surya. Kemudian di bagian prosesnya terdapat Arduino Uno yang terdapat pada main device tersebut. Dan outputnya adalah aplikasi pada smartphone. Skematiknya, yaitu Node MCU ini adalah board yang digunakan untuk local server, yang nantinya akan menyediakan layanan Wi-Fi agar pengguna dapat mengakses data. Yang ketiga adalah perancangan perangkat lunak. Sistem ini terdiri dari segi perangkat lunak yang meliputi penjelasan dari diagram statement sign dan flowchart. Nah, statement sign ini tidak semua fungsi yang terdapat di kode program dijalankan, melainkan hanya fokus terhadap state yang dihadapi di sistem ini. Finite statement sign dapat menjalankan state sesuai kondisinya. Sensor ini dapat melakukan akuisisi data dan mengonversi data yang diterima menjadi satuan ppm. Yang ketiga adalah perancangan perangkat lunak. Dapat dilihat seperti flowchart ISPU dan perancangan GUI.
atau yang disebut dengan aplikasi Android output dari sistem. Ini adalah tampilan kadar populasi beserta statusnya yang terdapat di sistem Android. Implementasi prototipe ada dua tadi. Implementasi perangkat lunak yaitu state calibration dan state reading. Implementasi SPU komputasi data yang diterima dari perangkat keras ini dan menentukan kategori kualitas data. Nah, implementasi GUI ini dapat berupa aplikasi Android dan aplikasi ini dibuat dengan menggunakan software Android Studio. Dan dapat dilihat hasil dari aplikasi MAIR di samping. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Binti atas pemaparan materinya. Nah, itulah sedikit penjabaran mengenai sistem pengelolaan lingkungan industri yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Nah, bisa saya simpulkan bahwasanya pengelolaan lingkungan industri adalah rangkaian kegiatan dan teknik yang dilakukan oleh perusahaan atau industri untuk mengurangi dampak negatif produksi dan operasi mereka terhadap lingkungan. Nah, beberapa teknik pengelolaan lingkungan industri meliputi bisa pengelolaan air limbah, kemudian pengelolaan gas, pengelolaan limbah padat, pengelolaan energi, dan pengelolaan limbah berbahaya. Nah, tujuan adanya pengelolaan lingkungan industri adalah untuk memastikan bahwa kegiatan industri dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Nah, pengelolaan lingkungan industri sangat penting untuk mengurangi dampak negatif industri pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini juga dapat meningkatkan reputasi dari industri dan memastikan keberlanjutan jangka panjang dalam operasinya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf selaku moderator pada kegiatan presentasi hari ini. Untuk selanjutnya yakni adalah sesi tanya jawab. Niki pripun Pak, untuk tanya jawabnya tetap di sini apa kita pindah di WA Group? Baik, karena sudah jam 2:15 Mbak ya, diskusinya kita pindah ke apa namanya, ke WhatsApp Group aja nggih. Soalnya saya ada acara. Oke. Nggih. Terima kasih. Sekian di kelompok 4, saya selaku moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman untuk dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri, ya sudah mulai ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.